Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firastika dengan NIM 105721116120. Video ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko. Manajemen risiko berperan penting untuk menghindari risiko yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Risiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Manajemen risiko adalah usaha guna menghindari risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Seperti diartikan oleh Regan 2003 bahwa risiko ialah suatu kemungkinan yang menimbulkan atau mengesankan kerugian atau bahaya. Didefinisikan juga oleh Wideman dan Mamduh tahun 2009 bahwa risiko adalah ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan yang dikenal dengan istilah opportunity, sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah resiko atau risk. Manfaat manajemen risiko. Yang pertama, menjamin pencapaian tujuan. Manajemen dalam sebuah perusahaan menggunakan segala cara yang baik untuk mencapai tujuan perusahaannya. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, banyak hal bisa terjadi. Ada hal-hal yang bisa diantisipasi sebelumnya dan ada kemungkinan masa depan yang penuh ketidakpastian. Ketidakpastian itulah yang menimbulkan risiko. Tujuan akan lebih mudah jika rintangan yang mungkin terjadi itu telah diketahui sebelumnya. Menurut Troni tahun 2004 mengatakan keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh kemampuan manajemen menggunakan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan bisa berhasil jika memiliki tujuan yang baik untuk dicapai. Perusahaan yang memiliki manajemen risiko yang baik akan lebih mudah jalannya untuk mencapai tujuan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki manajemen risiko yang baik. Yang kedua, meminimalkan kemungkinan bangkrut. Semua perusahaan memiliki kemungkinan bangkrut atau gulung tikar. Risiko bangkrut bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa sebuah perusahaan tidak akan bangkrut. Perusahaan yang menerapkan manajemen risiko atau risk management yang dengan baik akan sanggup menangani berbagai kemungkinan yang merugikan yang akan terjadi pada perusahaannya. Hal ini bisa meminimalkan kemungkinan kerugian dan eksistensi perusahaan bisa dipertahankan. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan perusahaan. Manajemen risiko atau risk management yang baik dan teratur tentu dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Salah satu manfaat dari manajemen risiko adalah dapat memperkecil kerugian sehingga keuntungan yang akan diperoleh semakin besar. Dengan penanganan risk management yang baik, segala kemungkinan kerugian yang bisa menimpa perusahaan bisa dibuat seminimal mungkin sehingga biaya menjadi lebih kecil dan keuntungan yang masuk ke perusahaan bisa lebih bertambah. Hal ini harus menjadi salah satu indikator suksesnya pelaksanaan manajemen risiko dalam suatu perusahaan. Manfaat yang terakhir, memberikan keamanan pekerjaan. Manajer harus memiliki kemampuan memahami, menganalisa, dan menangani risiko. Manajer yang dapat menangani risiko dengan baik dapat membantu menyelamatkan perusahaan. Apabila perusahaan yang manajer tangani tersebut dapat terhindar dari kerugian, maka sudah pasti perusahaan akan mengalami kemajuan dan karir manajer pun akan ikut maju. Tujuan dari manajemen risiko ialah untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar, maka perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi perusahaan. Secara khusus, tujuan dari manajemen risiko ialah yang pertama, menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator. Yang kedua, meminimalkan kerugian dari berbagai risiko yang uncontrol. Yang ketiga, agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan. Yang keempat, biaya manajemen risiko yang efisien dan efektif. Yang kelima, memberikan rasa aman. Dan yang keenam, agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain. Macam-macam risiko. Yang pertama, risiko sifat usaha. Berbagai jenis usaha mengandung risiko yang berbeda satu dengan yang lain. Usaha-usaha yang sifatnya perintis yang sebelumnya belum pernah dilakukan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan karena minimnya pengalaman. Yang kedua, risiko geografis.
Risiko geografis erat kaitannya dengan bencana alam yang sering terjadi pada lokasi usaha tertentu, misalnya bencana banjir, kebakaran pada usaha, perkebunan, dan lain-lain. Yang ketiga, risiko politik. Risiko politik berpengaruh juga terhadap sebuah usaha. Kebijakan politik yang tidak jelas bisa menyebabkan kegagalan pada sebuah usaha. Oleh karena itu, analisis mengenai kestabilan politik suatu daerah atau negara cukup memberikan masukan tentang prediksi keberhasilan suatu usaha di masa mendatang. Keempat, risiko ketidakpastian. Faktor ketidakpastian akan menimbulkan spekulasi dan spekulasi akan mengandung risiko tinggi karena segala sesuatunya tidak dapat direncanakan terlebih dahulu dengan baik. Yang kelima, risiko persaingan. Risiko persaingan bisa terwujud persaingan antar sesama perusahaan dengan industri yang sama. Untuk memenangkan persaingan tentunya dituntut manajemen pemasaran yang secara saksama telah memperhitungkan analisis kekuatan dan kelemahan secara menyeluruh. Langkah-langkah manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko perusahaan. Identifikasi risiko bisa dilakukan dengan bantuan penggunaan checklist. Dalam sebuah perusahaan, diperlukan metode yang sistematis untuk mengeksplorasi semua segi dari sebuah perusahaan. Ada 7 tahapan. Yang pertama, kuesioner analisis risiko. Yang kedua, metode laporan keuangan. Ketiga, metode peta aliran. 4, metode inspeksi langsung di tempat. 5. Mengadakan interaksi dengan pihak luar. 6. Catatan statistik dari kerugian masa lalu. Dan 7. Analisis lingkungan. Langkah kedua yaitu mengukur risiko. Mengukur usaha dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui relatif tingkat pentingnya dan memperoleh informasi untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang tepat untuk menangani. Ada 3 metode. Yang pertama, metode sensitivitas. Kedua, metode volatilitas. Ketiga, risiko sisi bawah atau downside risk. Langkah ketiga itu pengendalian risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan melalui pengendalian risiko dan pembiayaan risiko. Prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang pertama, perumusan tujuan. Kejelasan visi dan misi perusahaan menjadi pedoman untuk menentukan langkah-langkah rasional dan strategis yang harus ditempuh. Salah satunya yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan risiko perusahaan melalui langkah-langkah antisipasi risiko secara umum yang bertujuan untuk menghindari segala bentuk pemborosan. Yang kedua, kesatuan arah. Dalam menjalankan suatu kegiatan dalam perusahaan, maka harus mempunyai tujuan yang sama dengan yang diarahkan oleh pimpinan. Dalam buku Prinsip-Prinsip Manajemen dikatakan seorang karyawan yang bekerja di salah satu bagian hanya menerima instruksi mengenai kegiatan tertentu dari seorang kepala bagian yang menjadi atasannya. Ketiga, pembagian kerja dan pendelegasian wewenang. Pembagian kerja dan pendelegasian wewenang dalam sebuah perusahaan perlu dilakukan sehingga setiap unit mengetahui secara jelas wewenang dan tanggung jawab yang diembannya. Tujuan dari pendelegasian wewenang adalah untuk mencapai hasil akhir yang maksimal sesuai yang diinginkan dengan mendelegasikan sebagian tugasnya pada bawahan. Yang keempat, koordinasi. Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen atau proses pengintegrasian, sinkronisasi, serta penyederhanaan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adanya koordinasi diharapkan tidak terjadi pekerjaan yang tumpang tindih. Tanpa koordinasi, maka sulit didapatkan tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Yang kelima, pengawasan. Dengan adanya prinsip pengawasan, maka dapat diketahui tentang hasil yang telah dicapai. Pengawasan dapat berfungsi untuk mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan harus dilakukan guna menghindari penyalahgunaan wewenang. Itulah hasil pemaparan materi manajemen risiko yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.